warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Kegagalan Pasar dan Kebijakan Publik. Perkenalkan, nama saya Agus Sajidin, NPM saya 1851010127. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Jalil, NPM 1851010084. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Kurniawan, NPM 1851011070. Ini saya ingin menjelaskan tentang kegagalan pasar dan kebijakan publik. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien, efektif, menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Ketika pasar tidak mempunyai informasi yang sempurna baik sisi konsumen maupun produsen, maka tentunya akan terjadi market power, sehingga akan ada pelaku pasar yang berusaha memanfaatkan kondisi tidak ini untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada faktor penyebab kegagalan pasar. Faktor penyebab kegagalan pasar pertama adalah adanya kegagalan informasi. Ini terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari pihak yang lain. Yang kedua, adanya pasar yang tidak lengkap. Suatu pasar bisa dikatakan lengkap apabila di suatu pasar menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang lebih sedikit daripada harga yang akan dibayar oleh masyarakat. Yang ketiga, ada barang publik. Kegagalan pasar muncul apabila pasar gagal menawarkan barang publik atau barang yang bernilai bagi banyak orang. Keempat, ada barang bersama. Yang kelima, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Pada pasar persaingan sempurna, maka setiap produsen maupun konsumen merupakan suatu unit yang sangat kecil, sehingga konsumen maupun produsen secara individual tidak akan dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi barang yang dijual atau barang yang dibeli. Yang keenam, ada kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah ini dapat disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, informasi yang terbatas, pengawasan yang terbatas terhadap pihak swasta, pengawasan yang terbatas terhadap pihak birokrat, dan yang terakhir, adanya hambatan dalam proses politik. Nah, cara untuk mengatasi kegagalan pasar ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memberlakukan undang-undang, misalnya dengan melarang seseorang untuk merokok di restoran. Yang kedua, penyediaan langsung jasa dan barang publik, dengan misalnya menyediakan jumlah pendidikan, taman, ataupun perpustakaan. Yang ketiga, ada perpajakan. Ini dilakukan untuk mencegah penggunaan dan internalisasi biaya eksternal. Misalnya itu menempatkan pajak tertentu pada produk tembakau, kemudian meningkatkan biaya konsumsi tersebut. Yang keempat, ada subsidi. Dengan adanya subsidi ini dapat mengurangi harga barang yang didasarkan pada kepentingan publik yang diperoleh. Yang kelima, ada izin perdagangan. Dengan adanya izin perdagangan ini, maka perusahaan-perusahaan tersebut tidak semena-mena dalam melakukan produksi, sehingga polusi yang mereka hasilkan dari perusahaan tersebut tidak mencemari lingkungan masyarakat. Yaitu peran pemerintah dalam mengendalikan kegagalan pasar. Adapun tujuan campur tangan pemerintah, yaitu yang pertama adalah menjamin kesejahteraan hak setiap individu dan menghapus penindasan. Yang kedua, ada menjaga perekonomian agar tetap tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang menguasai pasar, agar tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan, seperti monopoli. Menyediakan barang publik seperti jalan raya, sekolah, dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, mengurangi eksternalisasi kegiatan ekonomi yang merugikan. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter.
kedua, kebijakan ini sangat penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi keuntungan-keuntungan perorangan dan memaksimalkan keuntungan sosial. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui yang pertama, intervensi pemerintah secara langsung ini dibagi menjadi dua, yaitu penetapan harga minimum floor price dan penetapan harga maksimum. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen. Penetapan harga maksimum yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Selanjutnya ada intervensi pemerintah secara tidak langsung. Yang pertama, penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Yang kedua ada pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya manfaat yaitu yang biasa disebut cost benefit analysis adalah pendekatan untuk merekomendasikan kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan sesuatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Biaya manfaat sering digunakan untuk menganalisis kelayakan proyek-proyek pemerintah. Pelaksanaan proyek pemerintah umumnya mempunyai tujuan yang berbeda-beda dengan investasi swasta. Pada proyek swasta biasanya diukur berdasarkan kepada keuntungan yang didapatkan. Pada proyek pemerintah, keuntungan seringkali tidak dapat diukur dengan jelas karena tidak berorientasi kepada keuntungan. Dengan kata lain, keuntungan didasarkan pada manfaat umum yang diperoleh oleh masyarakat. Biaya dalam proyek digolongkan menjadi 4 macam, yaitu biaya persiapan. Biaya persiapan adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan. Yang kedua yaitu biaya investasi atau modal. Biaya investasi biasanya didapat dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan, baik dari dalam negeri atau luar negeri. Yang ketiga yaitu biaya operasional. Biaya operasional masih dapat dibagi menjadi biaya gaji untuk karyawan, biaya listrik, air dan telekomunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan dan sebagainya. Kemudian ada biaya pemeliharaan dan kebaikan. Kemudian manfaat benefit. Manfaat yang akan terjadi pada suatu proyek dapat dibagi menjadi 3, yaitu manfaat langsung. Manfaat langsung dapat berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif akibat penggunaan alat-alat produksi yang lebih canggih. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang muncul di luar proyek namun sebagai dampak adanya proyek. Manfaat ini dapat berupa meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Manfaat terkait yaitu keuntungan-keuntungan yang sulit dinyatakan dengan sejumlah uang, namun benar-benar dapat dirasakan, seperti keamanan dan kenyamanan. Yang selanjutnya yaitu ada metode analisis biaya dan manfaat. Metode analisis biaya dan manfaat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu ada metode payback period. Metode ini mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Yang kedua yaitu metode net present value atau NPV. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu metode tingkat pengambilan internal atau internal rate of return. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.